Oke, jadi anak-anak sudah tahu ya mengenai sistem gerak pada hewan, juga bagaimana yang dikatakan sebagai bergerak secara aktif yang dilakukan oleh hewan, juga serta rangka-rangka yang terdapat pada sistem gerak pada hewan. Ini merupakan contoh-contoh dari sistem gerak pada hewan. Nah, untuk macam-macam sistem gerak pada makhluk hidup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita baru masuk ke sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ini tidak akan dapat terjadi apabila tidak ada organ-organ penunjangnya. Nah, organ penunjang daripada sistem gerak manusia adalah rangka, tulang, dan juga otot. Rangka atau tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif karena dalam menjalankan tugasnya, rangka atau tulang ini tidak akan bergerak apabila tidak ada otot. Nah, otot ini dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat melakukan kontraksi atau relaksasi sehingga dapat menggerakkan daripada rangka. Jadi, ini adalah sistem gerak yang terdapat pada manusia. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu rangka pada manusia. Rangka itu merupakan susunan atau sekumpulan daripada tulang-tulang. Jadi banyak daripada tulang itu akan membentuk suatu rangka. Rangka juga disebut atau berfungsi sebagai alat gerak pasif. Adapun fungsi rangka pada manusia, yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, melindungi organ penting atau organ vital bagian dalam, ya bisa paru-paru misalnya atau organ hati, jadi dilindungi oleh rangka ataupun tulang. Terus fungsi yang ketiga adalah memberi bentuk pada tubuh kita, ya. Terus yang keempat, menopang tubuh. Yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Nanti khususnya kita akan tahu di mana tulang yang dapat membentuk daripada sel-sel darah. Terus selanjutnya adalah sebagai tempat menempelnya otot. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pembentukan mineral. Jadi ini adalah mengenai rangka pada manusia. Nah, sekarang kita lanjut macam-macam rangka yang menyusun pada manusia. Nah, ada yang namanya rangka aksial. Rangka aksial ini adalah rangka yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan juga memelihara postur tubuh kita. Nah, rangka aksial ini dia terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada rangka penyusun tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak ini disusun oleh macam-macam tulang. Seperti ya ada tulang dahi, ya ada tulang hidung, ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan juga tulang ubun-ubun. Tenang saja, ibu tidak suruh menghafal, tapi hanya cukup mengingat saja bahwa tulang-tulang ini merupakan penyusun daripada rangka tengkorak. Terus selanjutnya ada rangka penyusun daripada tulang belakang. Nah, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelakang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar tatap muka di laboratorium kita ini punya daripada tulang-tulang manusia, jadi kita bisa mengamati secara jelas dan nyata, ya. Tapi tidak apa-apa, gambar-gambar ini juga sudah lengkapi daripada rangka aksial. Terus selanjutnya ada rangka penyusun daripada tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, tulang ini dia terdiri atas 3 bagian, ada hulu, ya, terus ada badan dan ada tajuk pedang. Yang strukturnya seperti pedang, ya. Terus kalau tulang rusuk, ada tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu jumlahnya 3 pasang, dan tulang rusuk melayang dengan jumlahnya 2 pasang. Jadi ketiga bagian ini merupakan rangka aksial yang terdapat pada tubuh kita. Setelah itu
ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah untuk menggerakkan tubuh kita. Apa sajakah bagian-bagian dari rangka apendikular? Nah, rangka apendikular ini sendiri dia terdiri atas rangka apendikular atas dan juga rangka apendikular bawah. Kalau misalnya rangka apendikular atas yang ini ya, Nana, ya, baik lengan kanan maupun lengan kiri, terdiri dari lengan atas, ya, terus ada tulang pengumpil yang mengarah ke jempol tangan, ada tulang hasa yang mengarah ke kelingking tangan, ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, ini merupakan rangka apendikular bagian atas. Kalau yang bagian bawahnya terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, terus tulang kering yang mengarah ke jempol kaki, tulang betis yang mengarah ke kelingking kaki, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki. Setelah itu ada tulang-tulang seperti tulang usus, ya, tulang ekor, tulang duduk, tulang kemaluan. Ini juga bagian dari rangka apendikular. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai rangka aksial dan juga rangka apendikular? Oke, kalau tidak kita lanjut ke soal. Nah, setelah penjelasan sebelumnya, otomatis kita akan melihat soal untuk membuktikan bahwa anak sudah paham mengenai materi yang dijelaskan hari ini. Soal nomor 1 kita jawab sama-sama. Di bawah ini penyusun rangka pada manusia adalah apakah A. otot-otot, B. tulang dan otot, C. tulang-tulang, atau D. otot, tulang, dan sendi. Jawabannya adalah ya, tepat sekali, C. Jadi tulang-tulang itu merupakan penyusun daripada rangka manusia. Terus ada soal selanjutnya. Oke, soalnya adalah kita juga jawab sama-sama ya. Tulang begitu penting untuk suatu organisme. Penyusun daripada tulang menjadi kuat adalah kalsium karbonat atau CaCO3. Di bawah ini fungsi tulang atau rangka bagi organisme kecuali. Berarti ketiga option jawabannya adalah benar, cuma satu yang salah. Apakah A sebagai tempat menempelnya otot, atau B sebagai alat gerak aktif, atau C sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, atau D untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh? Jawabannya adalah ya, B. Karena rangka atau tulang itu adalah sebagai alat gerak pasif, bukan aktif. Jadi sekian materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa diulang kembali ya, karena minggu depan sebelum melanjutkan materi, Ibu akan mengadakan kuis 10 menit terlebih dahulu. Oke, jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.